Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Anak Takwa. Yang tentunya program ini akan semakin menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran, sehingga kita senantiasa bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Amin ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah, di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang bacaan Quran murattal untuk pemula dengan irama nahawan. Nah, di studio kita pada hari ini telah hadir adik-adik dari Rumah Quran Khairul Ummah Hidayatullah Pantoloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Sehat? Alhamdulillah ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, sudah ada materinya, sudah ada temanya. Nah, tidak lengkap dong kalau tidak ada Ustadz yang akan membahas materi kita pada hari ini. Langsung saja kita akan berkenalan dengan Al-Ustadz Muhammad Ali Murtado yang merupakan pembina Rumah Quran Khairul Ummah Hidayatullah Pantoloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustadz kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin ya Rabbal. Amin. Insya Allah. Ustadz, hari ini sudah siap memberikan materi untuk adik-adik dari Rumah Quran Khairul Ummah Hidayatullah? Alhamdulillah, insya Allah siap. Baik. Adik-adik sudah siap menjelas atau menerima materi dari Ustadz? Siap. Baik, sebelum kita materi, Kakak Ustadz ingin cerita. Mau dengar cerita nggak? Mau. Baik, ini ada satu cerita tentang sahabat Nabi yang beliau ini selain pemberani di medan perang, juga terkenal selalu menjaga keluarganya dari sesuatu yang haram. Nama sahabat ini adalah Abu Dujana. Ada yang pernah dengar nama Abu Dujana? Kalau Abu Lahab, tahu ya? Abu Gosok? Tahu. Nah, Abu Dujana ini hidup di zaman Rasulullah. Dia punya kebiasaan ketika habis sholat, biasanya sahabat yang lain itu bersama para nabi sampai dengan berdoa. Tapi Abu Dujana ini ketika habis sholat langsung bergegas pulang, belum ikut berdoa sama nabi. Tapi lama-lama nabi memperhatikan kok ada sesuatu kebiasaan Abu Dujana ini, langsung bergegas pulang ke rumah. Maka suatu saat bertanyalah Nabi kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apa gerangan yang membuat engkau terburu-buru pulang ke rumah ketika habis sholat?" Apa jawaban Abu Dujana? "Ya Rasulullah, karena di pekarangan rumahku itu ada satu pohon kurma yang tumbuh. Aku takut jangan sampai nanti buahnya jatuh terus anak dan keluargaku makan yang bukan milik saya, yang bukan menjadi hak kami." Masya Allah, itulah salah satu amalan yang dilakukan oleh Abu Dujana, tidak mau makan yang bukan haknya sekalipun itu ada di lahan pekarangannya. Lalu Nabi kemudian berinisiatif untuk membeli itu Ustadz, pekarangan dari tetangga Abu Dujana yang ternyata seorang yang munafik. Dan ternyata juga apa yang dilakukan tetangga Abu Dujana yang munafik tadi, dia tidak mau menjual kepada Rasulullah Ustaz. Lalu kemudian mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berinisiatif untuk membeli dengan harga yang berkali-kali lipat, sehingga akhirnya dijuallah pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Dan kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar yang membeli kepada Abu Dujana untuk nanti diberikan haknya. Akhirnya setelah itu Ustadz berpikir tetangga yang munafik tadi ini. Dia mengatakan pada istrinya, kita sudah jual ini kurma, tapi kita tetap bisa menikmatinya sebelum dia memakannya. Tapi Allah memberikan kekuasaannya, menunjukkan sifatnya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Suatu waktu pohon kurma itu pindah dengan sendirinya di lahan Abu Dujana. Bahkan di rumah
orang yang munafik tadi itu seolah-olah tidak ada pohon kurma yang tumbuh. Masya Allah, luar biasa. Inilah pelajaran yang penting dari sifat Abu Dujana, pentingnya sebuah kejujuran, ketulusan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sudah diajarkan tentang jujur? Sudah. Betul sudah ya. Jadi juga harus jujur pada diri sendiri, jujur kepada teman, jujur kepada orang tua dan keluarga semuanya. Mau komitmen kepada Ustadz di depan kita, setiap hari, setiap saat kita harus menjadi anak yang jujur. Amin ya robbal. Baik, masih mau dengar materi lagi? Masih mau dengar cerita? Masih? Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi kita akan dengarkan dulu materi dari Ustadz kita. Ustadz, kita akan persilakan untuk memberikan materi tentang bacaan Quran murtal untuk pemula dengan irama nahawan. Wah, itu apa sih irama nahawan? Bacaan murtal itu apa sih? Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut belajar, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan adalah sebuah nada yang cukup mudah sehingga sangat cocok untuk pemula. Kita ketahui bahwa seni baca Quran ada dua, yaitu seni baca Quran dengan nada mujawwad dan satunya murattal. Yang akan kita belajar adalah murattal. Atau mau kita dengar dulu Ustaz? Boleh Ustaz, kita dengarkan ya. Nahawan itu bagaimana sih iramanya? Nah, kita coba salah seorang ananda untuk membacakan surat Al-Ma'un dengan nada nahawan. Baik, silakan berdiri. Boleh diperkenalkan namanya? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ammar. Nama lengkapnya? Ammar Muhammad Hafiz. Ammar Muhammad Hafiz. Ammar umurnya berapa tahun? 12. 12 tahun. Kalau besar Ammar cita-citanya mau jadi apa? Mujahid. Mujahid, Masya Allah, tabarakallah. Baik, tafadhal Ammar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan duduk. Ammar, Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Nada nahawan itu ada 3 tingkatan. Nahawan asli. Nahawan apa? Asli. Yang kedua, nahawan sedang atau nahawan mutawassit. Tingkatan yang paling tinggi adalah nahawan nakris. Nah, yang akan kita pelajari nanti sebentar ini adalah nahawan mutawassit. Tidak rendah dan tidak tinggi. Karena itulah yang paling mudah sehingga sangat cocok untuk pemula. Di nahawan mutawassit ini ada 3 rumus nadanya. Yang pertama, take off atau naik. Pertama apa? Take off. Yang kedua, flying atau gantung. Apa yang kedua? Flying. Yang ketiga, landing atau turun. Nah, untuk mempermudah nada nahawan
mempelajari nada nahawan ini, kita biasa pakai kompuser. Untuk apa kompuser ini? Dia kita gunakan untuk mengingat kalau kita lupa nadanya. Nah, biasanya kalau pas blank lupa bagaimana nada naik, bagaimana nada gantung, ya, bagaimana nada turun. Nah, biasanya kita membaca Al-Quran kita awali dengan ta'awud dan basmalah. Untuk ta'awud dan basmalah kita pakai nada naik dan nada turun, tidak ada nada gantung. Baik, adik-adik sekalian, ini kenapa harus kita pelajari nada murattal ini? Ini adik-adik kita ini di samping dia siswa di rumah Quran, mereka adalah penghafal. Masya Allah. Dan target menghafal itu harus mutkin. Apa itu mutkin? Mutkin itu ada 4 indikator. Ya. Yang pertama apa? Lancar hafalannya. Yang kedua? Benar tajwidnya. Yang ketiga? Indah nadanya. Yang keempat? Paham maknanya. Nah, ini mutkin. Jadi lancar hafalannya, benar tajwidnya, indah nadanya, dan Benar. paham Paham maknanya. Insya Allah kalau itu semua, itulah sudah mutkin, insya Allah. Jadi kita masuk di pembelajaran memperindah bacaannya. Memperindah bacaan ini jangan sampai jangan sampai melupakan benar tajwidnya, tetap benar tajwidnya dan indah bacaannya. Baik, kita masuk untuk mengenal kompuser untuk nahawan mutawassit. Siap belajar? Siap. Nanti Ustadz bacakan, ditirukan. Nada yang pertama ini nada take off atau naik. Naik itu dari bawah ke atas. Aba, aba, abata. Wahid, isnen, salasa. Aba, aba, abata. Sekali lagi. Aba, Aba, abata. temponya diperlambat. Aba, aba, abata. Masya Allah, bagus. Kemudian nada gantung. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Iya. Kemudian take off, landing, ya. Aba, abata, aba. Abata, aba. Coba siapa yang sudah bisa? Nah, kita coba. Boleh berdiri ayo. Ya, boleh silakan berdiri. Fauzi. Ya, Fauzi. Ya. Kasih mic-nya sama Fauzi ya. Nah, coba Fauzi yang praktekkan nih. Komposer nahawan mutawassit. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Takbir. Masya Siapa Allah. satu coba lagi? Ayo, satu lagi. Ah. Ini siapa namanya? Ayo, boleh kasih Safa, mic-nya. Safa. Iya, Berdiri, Safa. silakan berdiri. Namanya siapa, Nak? Kasih kuat dong suaranya. Namanya? Safwa. Safwa. Boleh silakan. Tafadhol Safwa. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Masya Allah. Tabarakah. Nah, kita kasih semangat, Wah. takbir. Alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi. Aba, aba, abata. Ya.
Jadi kuncinya di ekornya, ekornya naik. Abata. Wahid, isnin, salasa. Aba, aba, abata. Datar, karena dia tidak turun dan tidak naik gantung. Yang ketiga, landing. Aba, abata, aba. Coba kita ulang 3 nada, naik, gantung, turun. Wahid, isnin, salasa. Ya. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi, Ustaz. Nah, sekarang kita coba aplikasikan di surat Al-Maun. Ya, ini surat Al-Maun ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat. Naik, gantung, turun 3 ayat. Sisa 4 ayat. Naik, gantung, gantung, turun. Nah, supaya pas akhir ayatnya turun. Kita buka dengan ta'awud dan basmalah. Ta'awud dan basmalah rumusnya naik sama turun. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepertinya nadanya ketinggian. Diturunkan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba Abang Rifkal. Ya, berdiri. Ayo, silakan. Ta'awud dan basmalahnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang mau coba? Ta'awuz dan basmalah dengan irama nahawan. Yang lain, ayo. Ini. Ayo kasih mic-nya, silakan. Silakan berdiri. Ini namanya siapa nih? Siapa namanya? Muhammad Sahnan. Yang keras suaranya? Muhammad Sahnan. Muhammad Sahnan. Sahnan. Tafadhol, Muhammad Sahnan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bagus ya suaranya teman-teman kita semuanya ya di sini di rumah Quran, Masya Allah. Baik, kita sama-sama ulang ta'awud dan basmalah. Semuanya Ustaz ya? Sama-sama. Iya. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita masuk di ayat pertama. Naik ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, naik. Take off. Kemudian berikutnya ayat kedua kita masuk gantung. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah. Ayat ketiga, landing. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Iya. Kita ulang 3 ayat, naik, gantung, turun. Wahid, isnen, salasa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah. Ayat yang keempat kita akan coba padu 2 kali ya. Fawailul musallin, fawailul lil musallin dengan nada mutawasid, kemudian kita ulang dengan nada nakris yang agak tinggi. Kenapa kita ulang? Itu untuk variasi karena kita melihat isi dari ayat ini luar biasa. Ini adalah sentakan bagi kita. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Biasanya orang yang sholat itu selamat. Kok ini orang yang sholat celaka? Ini adalah sesuatu yang luar biasa harus kita perhatikan. Kenapa celaka? Nanti ayat berikutnya yang menjawab. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Nah, kita variasi dengan nada nahawan nakris. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ya, kita ulang 2 kali ya. Wahid, isnen, salasa. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ayat yang ke-5. Ini jawabannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Nada gantung antara nakris sama mutawasid. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Jadi gantung lagi. Kenapa gantung lagi? Karena tinggal 1 ayat ya, terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Jadi kenapa orang sholat celaka, Ustaz? Iya. Aduh, ini padahal kita sudah sholat celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat ya Ustaz ya? Luar biasa. Sedangkan yang sholat saja Allah ancam ke neraka. Tapi pasti ada kelanjutannya Ustaz. Ya. Kenapa kira-kira ya? Nah kita akan jawab, temukan jawabannya di ayat berikutnya Ustaz ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang sholatnya main-main. Ada yang main sholatnya? Ada yang main sholatnya? Sholatnya tidak serius. Karena kenapa tidak boleh main-main? Karena kita sedang menghadap kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Tidak boleh main-main. Sedangkan menghadap Pak Lurah tidak boleh main-main. Betul Ustaz. Pak Lurah nanti. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Karena mereka apa? Ria. Dia sholat tapi bukan untuk menghadap kepada Allah, mau dilihat orang. Oh, mau pamer Ustaz, pamer ibadah ya. Nah, itu bahaya, celaka. Tapi sih tidak ada Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga ini yang paling mengerikan ya, jangan sampai terjadi sama kita.
wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu tidak mau memberi makan orang miskin. Artinya pelit. Pelit. Ya, kifir, bakhil. Salat main-main, riya dan pelit. Inilah yang celaka. Yang tidak, insya Allah salat akan menyelamatkan kita. Baik, kita ulang dari awal ayat dari Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir. Siap? Siap mengulang? Siap. Satu surah? Siap. Takbir. Ya. Allah Akbar. Baik Ustaz. Tadi kita sudah dengarkan atau mungkin kesimpulan 1 menit Ustaz di penghujung waktu kita sebelum nanti kita mungkin boleh dengarkan di kesempatan yang lain. Adik-adik kita praktik 1 ayat penuh. Ya, jadi boleh kesimpulan dari materi kita Ustaz mungkin dari cara mempelajari metode murotal ini dengan irama nahwan yang simple yang diajarkan Ustaz tadi. Ada tadi take off, flying, ada landing. Jadi kakak Ustadz ingat kayak pesawat. Tapi dengan itu mudah Ustadz ya. Boleh Ustadz mungkin kesimpulan dari materi kita pada hari ini. 1 menit aja Ustadz. Kita usahakan membaca Al-Quran itu dinikmati. Mudah dan menyenangkan dan menenangkan. Masya Allah. Makanya dibaca dengan bacaan yang indah. Yang indah. Baik. Mudah, dinikmati, menyenangkan dan menenangkan. Masya Allah, insya Allah kita semua di sini yang hadir dan pemirsa di rumah akan tentunya semakin cinta dengan Al-Quran dan insya Allah semakin dimuliakan dengan Al-Quran. Demikian para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan seluruh adik-adik dimanapun Anda berada yang terus menyaksikan program Anak Taqwa. Jangan lupa terus saksikan program Anak Taqwa. Kita belajar Al-Quran, belajar ngaji bersama guru-guru kita dan insya Allah keberkahan Al-Quran dan insya Allah juga syafaat Al-Quran akan kita dapatkan di yaumil akhir. Amin. Demikian saya Irwan Sandi pada hari ini. Kita bertemu di program Anak Taqwa berikutnya. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin.